Cobain deh, ya. Nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak makan, jangan dikit-dikit makan, ya. Makan sedikit tapi berkualitas seperti itu, ya. Baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Bu sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari makanan yang kita makan? Sebenarnya gampang sih, ya. Semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan, semakin sehat kita. Contoh, ini kan ada sayur nih. Sayur ini kita potong. Kemudian ada lagi apa nih? Timun. Semoga udah dicuci nih Bu ya. Saya baik sangka sudah. Terus apa lagi? Masih apel lah dikit. Kasih pepaya sedikit. Apa lagi? Habis. Ya, sudah aja deh. Sedikit. Biasanya sih begini ada yang bantuin. Biasanya ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya. Tuh, dikasih jeruk nipis kayak begini. Wih, Masya Allah. Tergerak juga hatinya. Sudah Pak, ada lewat. Telat. Nanti ada tugas berikutnya. Tunggu ya. Ini Pak Bu, Masya Allah ya, makanan kayak begini ya. Kasih madu dikit. Terus dikasih garam. Sedikit. Apalagi itu adanya situ. Oh nih boleh nih, kasih chia asid sedikit. Kita aduk. Gak mau kan? Gak mau kan? Gak usah. Nanti sehat. Serius. Ya. Pak Bu, makanan kayak begini, Masya Allah, sebenarnya saya kemarin dapat satu testimoni lagi dari ibu-ibu gitu kan, itu subhanallah, bener sih Dok, katanya ternyata itu kanker sih nggak saya, kanker sudah stadium 4 apa-apa, ya, tapi kuasa Allah semua sih ya, bener ketika saya mulai benerin makan, dia bilang, itu apa tuh namanya, sayuran, buah-buahan, itu subhanallah badan lebih fit ya, dan kankernya itu mulai mengecil. Jadi makanan kayak begini Pak Bu, ini bukan sembarangan makanan, tapi mungkin kita pikirnya sederhana kayak begini, bahkan Anda mungkin nggak mau, nggak suka, tapi ini bisa memperbaiki gen. Masya Allah, tanpa sadar. Maka masalah tadi balik-balik kita, karena kenapa kita nggak mau makan, karena nggak biasa. Karena nggak biasa aja. Kalau udah biasa, Anda akan jauh lebih menyukai ini daripada satu piring nasi goreng. Serius. Sayang kita nggak biasa. Ya. Akhirnya apa? Makan cuman untuk nafsu. Tapi makan bukan untuk kebutuhan badan. Haknya badan hilang. Cobain. Emang enak. Cobain. Gak usah deh. Saya makan dulu ya. Enak lah. Karena saya udah biasa sih ya. Ya, ini cobain deh. Gak apa-apa. Antum ambil, bagi-bagiin.
Itu. Simple kan? Simple. Semakin simple makanan yang Anda makan dan semakin tidak banyak pengolahan, enak nggak? Jangan tanya ente deh, susah. Agak nggak objektif. Enaknya gorengan doang kayak ini. Ya ada manisnya, ada asamnya. Bahkan kadang-kadang sedikit saya tambah ada pedesnya. Ya, kadang-kadang saya tambahkan lada hitam sedikit. Itu Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau mungkin perut kita itu diberikan itu tuh ibarat kata nyuplai lagi tuh. Makanan buat bakteri-bakteri baiknya. Ya, wah ini bapak ini bener kan? Enak Pak. Tuh, ini yang bener. Salah ngasih gua sama dia. Gitu ya, sekalian ya. Simple. Semakin banyak makanan yang Anda makan dan lagi-lagi tidak banyak pengolahan, ya, semakin sehat kita. Apalagi kalau sayurnya baru Anda petik, Anda langsung masak. Bukan masak, dibuat kayak begitu. Ya, seperti itu. Termasuk juga kayak, apa ya, kayak begini nih. Kunyitnya. Jadi saya itu sekarang jujur aja sih agak was-was lihat Indonesia. Anda tahu kenapa saya was-was? Jadi kayak kelihatan kayak apa ya? Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi umroh, orang Arab itu apapun makanannya, minumannya apa? Pepsi, bukan Pepsi, soda maaf. Ya. Apapun makanannya, minumannya soda. Maka jangan, kalau Anda pernah mendapatkan apa informasi bahwa rumah sakit di Saudi itu, alhamdulillah datang. Nih Pak, monggo Pak. Sini Pak, jangan pergi. Nun sewu, tolong dipotongin ini. Jadi rumah sakit di Saudi itu siapa bilang sepi? Orang Arab tuh sekarang semuanya soda loh. Apapun makannya, mau makan mandi laham, mandi onta, segala macam, pokoknya soda. Tinggal tunggu waktunya, mereka itu na'udzubillah min dzalik akan booming. Ya sudah, tidak apa-apa sih, tidak sesuai yang diharapkan. Tidak apa-apa, maklum, masih training. Jadi apa ya? Jadi mereka itu berusaha. Tinggal tunggu waktunya osteoporosis merajalela di sana. Tunggu waktunya aja. Kanker merajalela. Karena kita udah tahu lah hal-hal seperti itu gitu ya. Sayang lu sekalian. Dan Indonesia juga sama. Kedai kopi di mana-mana sekarang. Ya, anak-anak muda sudah badannya penuh dengan gula. Hati-hati lu sekalian. Ya, saya tidak melarang Anda makan atau minum itu sih. Ya, silahkan aja, masing-masing punya hak. Tapi ingat, sekali lagi sampaikan, ini generasi bicaranya. Kalau kita nggak mau berubah, ya kayak mungkin sekarang boleh saya katakan, kalau generasi kita nggak kenal dengan begini, ya akan banyak masalah. Ya, kalau boleh saya katakan, harusnya kita sekarang jauh lebih bangga dengan minum beginian daripada minum-minuman kemasan itu. Memang 350 tahun kita juga dijajah karena ini. Sekarang kita lupa sama dia. Itu sebabnya Allah kasih banyak penyakit di sini. Gak bersyukur, dikasih rempah, dikasih rimpang, gak dipakai. Gitu loh. Ya. Dan bagi Anda nih, saya pesan ya, Bapak Ibu, khususnya yang belum, ya, ikhwan-ikhwan yang belum menikah. Jadi, ketika Anda makan sesuatu, dan makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, maka makanan tersebut akan menjadi bagian dari gen Anda. Nanti kalau sekarang nih teman-teman, antum nih kayak begini nih ya, antum makan tiap hari suka-suka antum aja, nyampah bahasa kita ya, antum sedang mempersiapkan gen yang cacat. Serius. Yang akhwatnya juga sama, tiap hari bakso mie ayam, terus saja kayak begituan. Artinya apa? Anaknya nanti masalah.
Dari sisi imunitas, itu kalau dia lahir akan lemah. Ini serius banget saya ngomong ini loh. Karena sekarang kalau mungkin bahasa saya, Indonesia darurat narkoba, kita juga darurat makanan. Darurat makanan loh sekalian. Artinya apa? Generasi ke depan negeri, na'udzubillah, semoga tidak. Tapi kalau kita nggak ubah, akan rusak semua. Akan susah mendapatkan orang-orang yang sehat nanti. Ya, tiap hari makan aja. Nasi berlebihan, tepung. Masalahnya kan ada yang tanya, dokter, maaf, gitu kan? Kan orang tua kita dulu makan begituan, betul? Nenek moyang saya, kakek saya, eyang saya tetap makan nasi kok. Tenang dulu. Kita harus lihat dulu, habis mereka makan, mereka ngapain? Gitu. Habis mereka makan, mereka pergi ke sawah, nyangkul, kerja, dibakar kalorinya. Kita tidur, handphone, gak ada gerak. Soalnya saya sampaikan, orang Padang makan nasi Padang harus, kalau saya mengatakan emang nasi Padang gak sehat. Tapi masalahnya kita udah siap belum ngebakar itu kalorinya yang masuk. Kalau siap silakan makan, tapi kalau nggak siap sebaiknya jangan makan yang kalori tinggi. Gitu loh. Kalau saya, orang di sini katakan misalkan di Solo, daerah Semarang, Jawa Tengah, ini kan makannya soto, gudeg segala macam-macam. Silakan makan, tapi ingat bakar itu. Anda harus bakar. Kalau nggak bakar, lemak lagi datang. Masalahnya kalau sumber lemaknya tidak bagus, yang terjadi apa? Yang numpuk di badannya lemaknya tidak bagus juga. Akhirnya apa? Mens bermasalah, susah punya keturunan, susah tidur, banyak betul penyakit. Gara-gara apa? Tangki cadangannya isinya apa? Lemak yang tidak bagus semua. Puasa jarang, makan ini jarang, ini dibilang nggak enak, semua nggak enak. Ya sudahlah, wassalam, makannya terus. Gitu loh. Toh karena saya ngomong gini bukan apa, saya juga nggak bisa maksain. Anda mau berubah, silakan. Tapi kalau bahasa saya, cobalah pikir, jangan nyusahin keluarga. Jangan nyusahin keluarga, Bu sekalian. Sekarang 15 tahun sudah banyak kena diabetes. Ya. Bahkan kemarin saya lihat umur 9 tahun kena autoimun anak-anak, coba. Dari mana itu? Sayang kan? Kalau matilah dengan tenang, jangan nyusahin orang. Gitu loh. Mati lagi, jadi maksudnya mati jangan mati karena penyakit yang gara-gara kelakuan kita. Gitu loh. Contoh tuh penyakit gara-gara kelakuan tapi penyakit degeneratif, stroke, darah tinggi, itu kan penyakit degeneratif. Degeneratif itu apa? Gara-gara lifestyle. Gitu loh maksud saya. Mati lagi tahajud, lagi sujud, lagi baca Quran, kan enak mati kayak begitu. Sekian lama sakit, memang iya takdir. Tapi kan dari takdir yang kita bisa hindarkan dengan ikhtiar. Ada takdir yang bisa kita hindarkan dengan ikhtiar. Maka kalau saya bilang minuman kayak begini misalkan ya, salah satu bentuk ikhtiarnya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, Allah ciptakan di sana kayak begini. Indonesia nggak diciptakan. Tapi Allah ciptakan di sini rempah, rimpang, banyak sekali, berlimpah luah. Anda Bapak sekalian ya, contoh aja begini ya. Ini misalkan ada apa nih? Ada simple but tapi it can change your life. Serius. Ya. Apa maksud Allah menciptakan laos atau lengkuas kayak begini? Coba perhatikan baik-baik. Tadabur. Apa maksud Allah menciptakan nggak beraturan kayak begini? Pasti ada maksudnya. Kan? Maka kalau Anda pelajari kayak rimpang-rimpang kayak begini, ini semuanya sebagian besar ini anti kanker loh ini. Instead of daripada katakanlah kita makan minuman kemasan yang cuma memuaskan selera, ini nggak minum begini, terserah ente mau ngomong apa, tradisional kek apa kek, bodo amat. Tapi artinya apa? Ke depan generasi kita bisa sehat dengan ini, insya Allah. Ya. Jadi harusnya kalau boleh saya katakan kita jauh lebih bangga minum beginian. Ya, saya kemarin naik Garuda Indonesia, kebetulan di upgrade sama panitia tuh ke bisnis gitu kan. Terus waktu kan bisnis kan ditanyain, mau minum apa Pak gitu kan. Ada kencur nggak saya bilang. Ketahuan nggak ada. Lah katanya ente national flag, saya bilang national flag carrier apa namanya itu kan, maskapai Indonesia. Masa nggak ada minuman Indonesia? Gitu loh.
Dan perhatikan baik-baik sekalian, Masya Allah ya, kalau boleh saya bilang, negeri kita ini, Allah, Masya Allah ya, blessing country, negeri yang berkah, banyak gunung di mana-mana. Kunyit yang tumbuh di kaki gunung itu lebih dahsyat kemampuannya daripada kunyit yang tumbuh di tempat biasa. Karena hara ya, atau mungkin zat gizi tanah itu yang ada pada gunung itu tuh luar biasa, dan peran mereka sebagian besar itu anti kanker. Modal ini aja, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu baca tulisan saya, postingan saya tentang yang ibu-ibu hamil itu, sebagian besar cuman ngandalin 3 ini doang. Ini, sama ini. Ini doang. Ini kita pernah cek secara aplikasi lah gitu kan. Ternyata kunyit ini ketemu cerai, ketemu jeruk nipis, itu minuman yang full antioksidan. Dia kalau ada elektron yang lagi sendirian itu pungut sama dia, disuplai. Ini contohnya salah satunya. Ya, model gitu doang. Tapi memang kayak begini bisa memperbaiki diri kita. Bukan hanya perut, pencernaan otak. Masya Allah ya, India itu negara yang sekarang ya, setahu saya ya, merupakan negara yang sangat rendah itunya, demensianya. Demensia itu apa? Pikun. Ada seorang dokter mengatakan karena dia neliti katanya, yang saya baca itu, karena India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi ini. Apa-apa pakai kunyit, apa-apa pakai kunyit. Kita kan penuh dengan begini loh, Masya Allah. Ya, apalagi pagi-pagi modal katakan Anda ambil jahe, keprek, kasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu, selesai, Insya Allah. Daripada minum-minuman yang lain gitu kan. Ya, ini contoh aja. Nah, coba kita lihat bagaimana. Jadi minuman kayak begini cepat bikin hamil. Jadi kalau yang laki-laki minum gimana? Ya, nggak hamil sih. Spermanya bagus, gitu. Sekarang kan banyak orang susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan? Sel telurnya itu, ovumnya itu nggak matang. Yang kita kenal dengan apa? PCO itu kan, polycystic ovary syndrome itu kan sel telurnya nggak matang. Gimana mau matang? Nggak ada bahan bakarnya, nggak ada bahan bakunya. Gitu loh. Yang dimakan balik-balik itu lagi. Gitu Bu, Pak. Sudah pernah nyobain ini? Bikinlah di rumah. Siapa yang mau? Gak usah. Gak ada yang mau nih? Mau Pak? Sini Pak, silakan Pak. Saya suka dengan orang yang antusias. Oh. Ini dibuatnya dengan cinta Pak. Makanya rasanya insya Allah enak. Gitu ya Bu sekalian ya. Nah jadi mudah, simple. Ya bahkan terakhir itu saya sempat bikin enak. Jadi minuman kayak begitu kalau orang bilang nggak enak, siapa bilang? Tinggal kita ubah sedikit aja. Ya bahkan kadang-kadang saya kemarin sempat nyobain, kalau Ibu kalau makan ubi, singkong itu apa tuh namanya, minum atau makan singkong dengan gaya baru. Nih saya jalanin, singkongnya direbus, nanti di rumah ambil alpukat. Alpukatnya Anda blender, kasih garam, kasih bawang putih, ya, kasih garam, kasih bawang putih di blender, garam sama bawang putih blender, dijadikan dressing. Dressing itu, dressing tahu ya, kalau kita makan salad kan ada dressing itu, kuahnya itu yang kental itu. Itu pakai alpukat, itu enak banget. Itunya si siapa tuh namanya? Si ubinya cocol pakai itu. Masya Allah itu enak banget. Sehat, lemak dapat, karbo dapat, serat dapat, semua dapat. Jadi makan yang kita makan tuh jadi obat. Lama-lama apa? Tubuh akan teriset sendiri Bapak sekalian. Ya termasuk kayak nasi ya. Ini apa ya? Nasi kayaknya. Oh iya nasi. Sekarang karena udah 9:30 kita masak dulu. Bapak-bapak mau pulang. Ya, nasi ini kan nasi, salah satu nasi sehat. Apa nih, beras coklat. Ya. Jadi pilihan saya nanti bayar di depan ya Pak.
Pilihan saya ya, kadang-kadang tuh kalau pengen makan nasi, kadang sih saya makan nasi putih. Tapi kalau mepet banget kalau pengen, tapi seringnya tidak gitu loh. Jadi ini kan ada nasi kayak begini, lalu Anda ambil bawang putih. Nah, kita bikin ya. Jadi nasi ini akan tertopping, ya, tertopping dengan apa ya? Dengan serat ya. Bukan hanya serat, tapi banyak sekali kandungannya. Bawang putih ini salah satu pengencer darah yang paling baik. Lupa nggak ada cabai. Gak apa-apa deh. Sama bawang merah. Nanti bagi Anda yang suka masih tetap pengen makan nasi putih, ya. Ini saran saya aja. Nasinya Anda kasih ini. Pertama serai. Ya, serai. Yang kedua cabai rawit, gak usah banyak-banyak. Yang ketiga apa? Bawang putih, ya, serai, bawang putih, bawang merah sama cabai. Lalu mereka ini Bapak sekalian, Anda tumis. Tapi tumisnya pakai apa? Pakai minyak zaitun. Ya, tumisnya pakai minyak zaitun. Bentar. Ini saya bikin sedikit aja sih ya. Apinya kecil aja. Minyak zaitun tidak untuk menggoreng ya, terutama minyak ini. Terus mana lagi ya? Sepertinya mungkin akan mirip nasi liwet. Tapi ini bukan nasi goreng juga. Saya dengan beberapa teman-teman di mana? Di Batam itu, pasca kajian biasanya, bukan biasanya, terakhir itu kita bikin cooking class. Jadi cara masak yang sehat. Jadi kita mengenalkan ada apa namanya, gitu, cara masak yang sehat, cara apa ya, cara mengenal produk-produk yang sehat gitu. Ini contohnya. Mana tas biru tadi Pak? Biar panas sedikit. Ini bukan buat menggoreng sih, cuma buat dapatin rasa aja. Tapi kadang-kadang tanpa ini pun sudah enak. Jadi saya kadang-kadang campur minyak ini doang, Bapak sekalian. Ini sudah mulai keluar baunya nih. Udah sebentar aja. Ambil nasinya. Jadi nasinya tidak digoreng. Ya, kita aduk kayak begini. Terus saya kasih garam sedikit. Kalau Anda punya bumbu-bumbu lain di rumah bisa Anda pakai, kayak lada hitam sama segala macam gitu ya. Saya kalau nggak salah biasanya ada. Bisa Anda bikin sendiri lah bumbunya, atau mungkin maaf. Terus. Aduk. Terus kadang-kadang
Saya kasih lagi dengan, ya nggak ada lagi dia di mana sih. Kismis kalau ada, atau kalau enggak Anda kasih protein lagi. Ya, protein ini bisa Anda dapatkan dari mana? Dari alpukat, kalau enggak kacang-kacangan. Nggak tahu nih namanya nasi apa, ya, tapi yang jelas enak. Mau? Gak usah deh, enak banget. Ibu-ibu mau, bapak-bapaknya malu-malu sih. Gak usah lah ibu-bapaknya. Ya bentar ya, aduk dulu. Ada yang punya kacang almond nggak? Di depan nggak ada ya? Ini Pak, makanan kayak begini sepertinya simple ya, tapi insya Allah sehat. Kenapa sehat? Karena ada lemak. Lemaknya dari zaitun. Ya, tanpa kita panaskan. Yang kedua, yang kadang nasi kayak begini, dengan ada nasi kuning, nasi coklat kayak begini, ada seratnya. Alhamdulillah ada seratnya gitu kan. Kemudian apalagi tambah dengan kayak serai ya, kemudian ada bawang putih, bawang merah. Itu semua makanan buat lambung atau pencernaan kita. Ya, seperti itu. Coba saya liatin, pengen lihat, penasaran. Tidak tahu lagi di mana. Ya sudah, ini aja. Ini buat ibu-ibu aja ya. Babang mau, kurang responsif. Jadi apa tuh namanya? Nasi coklat ya. Kalau mungkin kita nyebutnya dulu, kalau orang Malaysia bilang beras pirang. Itu beras yang tidak banyak digiling. Ya, dia masih tinggi serat. Jadi ketika kita cuman sekedar memodif kayak begini, termasuk kalau Anda nggak punya beras coklat kayak begini, kita bisa pakai beras putih juga nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan banyak-banyak, kan karbo lagi kan. Tapi ini jauh lebih baik makan nasi kayak begini, ya. Kalau apa? Kalau seandainya Anda daripada lebih baik makan nasi putih plain, ya kan? Lemaknya dapet, seratnya dapet. Ya, apalagi kadang-kadang kita tambahkan, kalau saya bisa tambahkan dengan beberapa jenis kacang-kacangan. Cukup. Makan sedikit aja, ya. Seperti itu. Nih Bu, silakan Bu. Ini dioporin. Maaf. Mudah-mudahan enak sih. Sepertinya sih enak. Ya gitu ya Bu sekalian, mudah-mudahan dapat gambaran ya. Jadi yang saya kayak begini nih bisa Anda topping dengan kasih bumbunya, kasih bawang putih, bawang merah di situ. Ya bahkan kalau model ini doang ya, begini doang, saya kadang-kadang campurin langsung minyaknya, nggak usah ditumis, campur aja langsung. Tapi kayak begini, Bapak sekalian, ini bisa menjadi, bahasa saya tuh ya mungkin agak ekstrim tuh, nasi anti kanker lah gitu loh. Ada seratnya, ada minyaknya, ada lemaknya, ya. Daripada cuma sekedar makan untuk memuaskan lidah, jangan, ya. Perbaiki. Jadi, dan memang saya sendiri memang senangnya ngoprek kayak beginian. Bagaimana kita menciptakan makanan atau masakan yang bisa
menyehatkan jantung, ginjal, otak gitu lah. Seperti itu. Sudah dicobain, Bu? Sudah sampai belakang belum? Enak? Belum sampai? Oh, alhamdulillah. Baik, karena sudah setengah 10, kita lanjutkan dengan pertanyaan saja ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat gambaran ya ke depannya. Jadi misalkan berarti pagi-pagi gimana cara kita makan? Gak usah banyak-banyak makan. Makan buah aja cukup. Kurma mungkin atau buah-buahan kayak begini, atau tadi ada bikin salad kayak tadi. Sederhana. Tapi insya Allah biiznillah it can change your life. Insya Allah ya. Bukan hanya life tapi khususnya badan ya, badan kita insya Allah. Saya ingin bertanya, saya berusia umur 18 tahun, tapi menstruasi saya masih belum teratur. Kadang sebulan sekali, bisa 2-3 kali berturut-turut, bagaimana solusinya? Nah gini, perempuan tuh Bapak sekalian, mensnya nggak boleh sakit, harus teratur. Ini rule idealnya sih ya. Wanita tuh kalau menstruasi nggak boleh sakit berlebihan, nggak boleh jumlahnya berlebihan, nggak boleh waktunya berlebihan. Kayak seperti biasa aja, tiba-tiba keluar, tiba-tiba berhenti. Itu normal kayak begitu. Syaratnya apa? Syaratnya Anda banyak mengkonsumsi sayur sama buah. Syaratnya. Masalahnya apa tuh namanya? Kenapa bisa muncul kayak begini? Coba dicek apa yang dia makan, yang ukhti atau mbak ini makan. Saya sih menduga kemungkinan makanannya masih belum sehat. Karena bagi perempuan, kalau dia bermasalah, ya bermasalah maksudnya khususnya ya badannya itu biasanya awalnya akan dimulai dari menstruasi. Jadi kalau menstruasinya tidak sehat, maka gerbang penyakit lain akan muncul seperti itu. Jadi solusinya apa? Benerin makan. Tadi nasinya dikurangi, tepungnya di stop, gula pasir di stop, makanan olahan juga jangan. Ya, sama minum yang ini tadi itu, yang tadi kunyit, serai sama jeruk nipis itu. Itu insya Allah membantu banget. Oh ya. Dah. Baik. Bagaimana agar tubuh tidak sensitif dengan daging telur ikan? Terkadang saya terasa gatal setelah makan itu. Minum air kelapa. Air kelapa, terutama air kelapa yang muda itu, yang dagingnya masih ingusan, halus banget itu. Minum, ya. Seminggu coba diminum 3 kali sama minum habatus sauda. Sama makan probiotik. Contohnya kayak tempe tadi tuh. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada buah lebih baik dimakan langsung atau dibuat infusan. Sebenarnya dua-duanya bagus, cuman efeknya akan berbeda. Ya. Buah yang dibikin infusan kecenderungannya bisa menurunkan tensi. Ya, jadi kalau ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau habis makan atau minum infus water tiba-tiba keliengan, nah itu bisa jadi tensinya turun, kalau enggak gulanya turun. Cepat sekali dia. Ya. Jadi kalau lagi misalkan Anda butuh apa namanya ya, lebih banyak energi dan kita bisa dapat asupan enzim, memang lebih baiknya dimakan. Ya, jadi sebenarnya infus water itu kalau saya pribadi ya daripada kita minum air yang enggak sehat-sehat gitu ya, cemplungin aja buah atau sayuran, itu jauh lebih baik. Ya, tapi ingat itu punya konsekuensi ya. Artinya konsekuensinya apa?
tadi dia bisa menurunkan tensi. Termasuk beberapa jenis rimpang. Rimpang itu seperti bukan rimpang, rempah ya, kayak kayu manis ya. Kayu manis itu dia cepat banget nurunin gula darah. Jadi kalau bapak ibu sekalian ngimpus pakai kayu manis, hati-hati. Dia bisa menurunkan gula darah. Kalau gula darah turun, hipoglikemik, pusing kita, keliengan. Jadi kita lebih paham badan kita. Jadi kalau saya pribadi biasanya, kalau saya ganti-ganti aja. Ya, hari ini bejahe, besok kunyit, dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi badan kita terasup dengan banyak sumber mineral dari mereka-mereka itu. Ini saya nggak tahu jawabannya ini apa. Apa ramuan untuk gendang telinga yang bolong? Nggak tahu sih. Datang ke dokter THT lah, benerin. Setelah menyusui saya terkena mastitis ya, mastitis radang di payudara ya. Saya operasi tahun lalu, apa yang dokter sarankan untuk saya tidak mastitis lagi? Itu tadi, ini jahe, ketemu kunyit, ketemu lengkuas, ketemu serai. Apa tadi? Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Urutan dulu ya, urutan. Yang paling banyak berarti jahenya. Yang nomor 2-nya kunyit. Nomor 3 lengkuas, nomor 3 serai. Jelas ya? Itu dikasih air panas, lalu ditunggu agak dingin sedikit, lalu setelah agak dingin dikasih jeruk nipis sedikit. Saring, setelah disaring, Anda blender dia sama kurma. Kalau ada kurma, bijinya dibuang. Kalau nggak ada kurma, Anda kasih madu boleh. Tuh. Atau kalau nggak, ibu yang bertanya ini bisa pakai air kelapa. Dia air kelapa itu merupakan salah satu air yang bisa berperan untuk kayak anti nyeri gitu loh. Air kelapa. Apakah resep ketumbar, jahe, kunyit, rempah, sama madu yang biasa dipakai untuk detoks rahim itu juga aman dikonsumsi oleh ibu hamil menyusui? Aman aja sih sebenarnya ya. Tapi kalau sudah hamil atau menyusuin, saya sih mungkin lebih cenderung untuk makan yang sehat aja, protein sehat, karbo sehat, lemak sehat ya. Kalau butuh rimpang-rimpang silakan aja. Karena kan biasanya kalau judulnya detox, kalau judul detox kan bersih-bersih gitu loh. Kalau udah bersih, ya udah makan yang bener aja. Karena makanan itu juga mendetoks gitu lah, ya nggak masalah. Ya. Banyak banget nih pertanyaan. Obat kaki pegel, dipijet. Iya, pijet, dibekam, rendam pakai ratus-ratus itu, hilang pegelnya. Pertanyaannya, pegelnya muncul karena apa? Coba kita belajar begitu. Pegel tuh muncul karena apa? Karena asam laktat kan. Asam laktat munculnya asam gara-gara apa? Balik ke yang tadi. Nasi, tepung, gula, lemak gitu loh. Anda kan jarang akan merasa, Anda sebetulnya kalau Anda benar-benar ngikutin apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah jarang pegel-pegel badannya. Capek sih iyalah, tapi pegel enggak lah. Karena badan kita nggak banyak asam. Apalagi kita happy-happy aja terus, kita kan bahagia gitu kan. Oke lah ada sedih-sedih sedikit, tapi ya nggak banyak bete-betenya. Ya, kalau lagi bete tadi makan apa? Pisang. Ya, atau mungkin makan buah secara umum. Saya kemarin mencoba makan sehat, badan saya merasa lebih fit, enak, sehat, tapi badan saya lebih kurus. Kalau sudah kurus jangan diterusin. Ya, maksudnya gimana? Sebenarnya yang saya ajarkan atau saya share ini sebenarnya bukan untuk nurunin berat badan. Kalau berat badan sudah turun, ya jangan lagi diterusin. Proteinnya dibanyakin, gitu loh. Nah, ini memang butuh ilmu lagi ya. Harus tanya ke ahlinya. Ya kayak personal trainer, teman-teman yang di gym itu dia paham tuh. Asupannya apa nih?
Ya, yang jelas biasanya secara umum sih ya. Nanti ada hitungannya itu. Ya protein sama karbonya dinaikin. Ya orang tuh kan gemuk gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan gula. Artinya sekarang ketika gulanya di stop, ya otomatis kita harus tetap masukin gula ke badannya, tapi gula yang sehat. Nanti coba konsul ke apa teman-teman yang lebih paham tentang itu. Ya. Tapi kalau saya pribadi lebih menganut konsep gizi seimbang aja. Ya, jadi tetap kita makan protein, tetap makan karbo, tetap makan lemak, mikronutrien dari vitamin seperti itu tetap makan aja, tapi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Meskipun saya nggak tahu kurusnya beliau ini asumsinya dia atau asumsi indikator, karena harus dilihat kan. Ada orang kadang-kadang banyak orang bilang seseorang gitu, kok kayaknya kamu gemuk banget, tapi ternyata dia nggak gemuk, tapi badannya berisi. Karena ada orang dengan berat badan 70 kilo ya misalkan ya. Tapi yang 70 kilo orang pertama ini lemak totalnya itu sedikit. Lebih banyak massa ototnya. Dengan orang yang 70 kilo dengan lemak total yang lebih banyak dan massa otot yang sedikit. Dua-duanya sama 70 kilo, tapi di situ yang lemaknya sedikit, ini lemaknya sedikit, massa ototnya banyak, ini lemaknya banyak, massa otot sedikit. Biasanya kalau yang sudah mulai turun berat badan tuh glember-glember itu loh di badannya. Nah itu harus diapain itu? Dilatih dengan latihan beban. Ya, maksudnya angkat barbel bukan. Push up tuh kan latihan beban. Beban menggunakan badan kita. Push up, squat, plank itu kan latihan beban. Ya, ya seperti itu. Ibu saya sakit osteoporosis, dianjurkan untuk operasi. Sekarang mulai terapi apel dan serai, tapi juga masih minum obat. Sebaiknya lanjut terapi tadi atau lanjut atau off? Lanjut aja nggak apa-apa. Ya, yang jelas tadi osteoporosis itu kan jadi gini, teman-teman saya pengen ngajarin begini pola pikirnya sih ya. Ketika kita melihat satu penyakit, kira-kira root cause-nya apa? Akar masalahnya apa? Osteoporosis kan pengapuran. Pengapuran itu yang saya pahami salah satu indikat atau penyebab atau yang memicunya adalah asam badannya gitu loh. Asam badannya. Maka kita lihat apa yang Allah ciptakan. Contoh mungkin kayak begini. Ini kan seledri, ini kan apa ya? Seledri apa nih? Bukan. Ini nih. Seledri kan? Seledri ini subhanallah salah satu sayuran yang sangat tinggi kalsiumnya. Kalau kalsium dia tinggi, otomatis sifat dia alkali, basah. Kenapa bayi? Baik. Kenapa bayi 0 sampai 6 bulan bau badannya tuh asik? Ya kan? Karena dia minum ASI. Ada apa dengan ASI? Bapak Ibu kalau pernah cek ASI itu pH-nya sama kayak air zam-zam. Ya, air zam-zam itu pH-nya sekitar 8,3, 8,4 lah, alkali banget. Ya. Ketika bayi itu sudah mulai 6 bulan ke atas, ibunya ngasih makanan pendamping. Ya, kalau makanan pendampingnya itu kecenderungannya makanan olahan, makanan kemasan, asam badannya tuh, nanti bau badan bayi itu. Nya fesesnya sudah mulai tidak sewangi dulu. Nah gitu. Apalagi kalau bayinya 6 bulan ke atas sudah dikasih nasi goreng, nggak mungkin juga sih. Ya. Oh yang asem-asem, ya. Dari mana bisa kita menemukan itu yang basah-basah? Ini semua kan basah ini, alkali. Dan ikatan gen kita itu berada pada ikatan alkali, gitu loh. Kanker terjadi kalau asam. Maka coba lihat, kita tadabbur ya, antara sayur kayak begini, buah kayak begini misalkan ya. Anda lihat, ini kan kita mencoba melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah teman sekalian. Antara buah sayur kayak begini dibandingkan dengan daging hewan, banyakkan mana? Banyakkan mereka. Ya kan? Itu sebabnya kalau sesuatu yang banyak itu kita sering dapatkan, lebih banyak atau lebih sering konsumsi ini daripada yang itu tadi. Maka daging itu sebenarnya tidak konsumsi tiap hari pun nggak masalah. Yang kita konsumsi banyak tiap hari ya mereka ini.
Gitu loh. Untuk apa? Untuk mempertahankan ikatan gen yang berada pada pH yang pernah saya baca itu bahkan 9 sampai 10 coba. Alkali sekali gen gitu itu. Ya seperti itu. Ya, dia bisa turun pH-nya gara-gara apa? Bukan makanan, tapi ini. Sedih, benci, marah, hasad, segala macam yang kayak gitu tuh bisa menurunkan pH. Gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan emosi. Kalau nggak perlu kita mengeluarkan emosi, jangan emosi. Diam aja. Kan Nabi memberi petunjuk, marah. Jangan marah, kata Nabi. Untuk apa marah? Nabi itu marah nggak? Marah, tapi urusan agama aja beliau marah. Jadi marahnya dapat pahala. Anak misalkan, di rumah misalkan, dia bawa gelas. Gelas itu baru kita beli, misalkan. Dan harganya mahal. Tiba-tiba pegang sama dia, dimainin pecah. Buat apa marah? Gelas ini, misalkan, ada ajalnya. Ajalnya dia ada di tangan anak kita. Gitu loh. Jaga hatinya, nggak perlu marah. Ngapain juga marah-marah? Mobil Anda ditabrak, misalkan. Kira-kira nabrak sengaja nggak? Insya Allah sih nggak sengaja, kecuali Anda lagi kebut-kebutan. Nggak sengaja. Marah, silakan aja marah. Tapi nggak ada guna juga. Ya. Saya pernah di Jakarta itu pernah ditabrak dari belakang gitu kan. Di tol, penyok. Wah, cukup dalam penyoknya. Apa yang saya kerjakan? Kabur saya. Ya, kenapa? Saya sudah yakin yang nabrak juga nggak sengaja kan? Gitu loh. Sudah fa'fu anhum, maafin aja mereka. Ya. Kalau saya berhenti juga, tolnya macet. Ngapain? Gitu loh. Asik hidup kayak begitu sekalian. Ya, jadi apa? Ada makan kita makan, gak usah ngomel. Gak ada makanan puasa, asik gitu loh hidup. Hatinya terjaga terus. Ada pisang, makan pisang. Ada apel, makan apel. Nggak ada semua puasa. Gitu loh. Paling enak tuh anak-anak kos. Ada yang pernah tanya ke saya, dokter, saya anak kos, gimana caranya supaya, kan ini saya budgetnya sedikit, anggaran terbatas. Oh, Masya Allah, saya bilang justru malah bagus. Anak kos tuh paling gampang hidup sehat. Caranya gimana? Banyakin puasa. Nanti kalau buka puasa, datang ke masjid. Nah gitu. Ya, Islam tuh sangat low budget dalam hal kesehatan. Wa kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan kata Allah. Cukupnya aja. Gak perlu makan, jangan makan. Hari ini kan hari apa? Ahad. Kondangan kan? Nah, coba tuh nanti latihan. Kan di kondangan tuh semua jenis makanan ada kan? Coba latihan, jangan makan berlebihan. Datang ke sana, minum air putih, makan buah sedikit, makan sayur, dikit, selesai pulang. Kalau Anda bisa mengontrol rasa lapar, Anda bisa mengontrol yang lain. Itu Pak Bu. Nanti sebabnya kalau laki-laki itu ya, salah satu kenikmatan laki-laki itu apa? Kencing. Asik kan? Bukan laki-laki, perempuan gitu kan, terutama laki-laki ya. Salah satunya. Maka teknik ya untuk menguatkan otot panggul sama pinggang bagi laki-laki agar tidak langsung keluar saat berhubungan intim suami istri itu adalah menahan kencing. Itu yang dikenal sebagai kegel itu loh. Waktu maaf dia mau lagi pipis gitu kan, keluar urinnya, tahan. Semakin sering dia tahan, semakin kuat panggulnya. Nanti waktu maaf berhubungan sama istri, dia bisa tahan, bisa ngontrol. Gitu loh. Asik. Dan Bapak Ibu perlu ketahuin ya, banyak masalah rumah tangga, bahkan perceraian itu terjadi salah satu yang utamanya karena ketidakpuasan istri terhadap suami. Sekian tahun nikah, tapi istri tidak pernah merasakan orgasme. Gitu loh. Sayang. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya nggak sehat. Ya kalau istrinya soleh, alhamdulillah dia bertahan. Tapi kalau yang nggak soleh, kadang-kadang ya minta cerai deh. Kenapa? Gak ada nikmatnya saya hidup sama kamu, misalnya gitu ya. Maka sering pernah saya sampaikan. Jadi niatkan juga hidup sen untuk memberikan nafkah yang terbaik untuk istri. Bapak ibu, bapak-bapak nih, misalkan Anda kalau lagi minum air zam-zam, kan banyak minta itu rezeki macam-macam gitu kan. Minta juga, ya Allah kuatkan fisikku untuk memberi yang terbaik untuk istriku. Karena hubungan suami istri adalah sedekah. Jima itu sedekah, ya. Kalau nasi putih organik boleh nggak? Andai tidak ada berasnya dicuci pakai garam boleh nggak? Ya boleh aja sih, tapi kalau apa
Saya sih lebih milih nasi yang masih ya memang nasi itu problemnya apa? Selain seratnya yang kurang, gula yang tinggi, kan ada lagi tuh logam beratnya dari pestisidanya. Jadi kalau Anda makan kayak maaf nasi coklat kayak begini, ya ini lebih, kalau yang saya tahu ya, nanti coba dilihat lagi, itu lebih tinggi seratnya daripada nasi putih biasa. Meskipun organik. Meskipun organik. Apalagi beras merah atau beras coklat atau beras hitam. Dicuci pakai garam, setahu saya nggak kuat. Kalau mau cuci pakai baking soda. Baking soda nggak cukup pakai garam. Apakah pasien dengan pengeroposan tulang, terutama tulang lutut, bisa diobati dengan ramuan herbal? Bisa, asal nutrisinya Bapak Ibu berikan. Ya. Pengeroposan tadi saya jelaskan karena asam ya salah satunya. Saya sudah menikah 7 tahun tapi belum juga hamil karena PCO. Polycystic ovary syndrome. Dulu 1 tahun yang lalu pernah hamil tapi harus dikuret karena hamilnya kosong. Suami saya kerja di tambang, pulang 70 hari sekali dan tidak boleh bawa istri. Apa yang harus saya lakukan? Bingung saya jawabnya. Cari kerja yang lain sih. Oh nggak usaha aja lah. Ya susah kalau udah kayak begitu ya. Awalnya kerja kerja-kerja yang sudah di luar gitu loh, susah ya. Solusinya gimana? Ya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, siapa tahu ketika ketemu suaminya pulang hamil, harapannya begitu. Dan menjelang beliau pulang mungkin ibu hidup sehat aja ya, mulai praktek hidup sehat, jangan makan yang nggak sehat ya, sehingga nanti waktu ketemu, sekali ketemu berkualitas sperma ovumnya. Tapi paling bagusnya apa? Ya tadi kerjanya pindah. Ya, kerjanya pindah. Saya banyak kayak begini, case-case begini. Ada yang ketika istrinya lagi masa subur, suami nggak ada, gitu loh. Apakah keutamaan puasa tengah bulan? Sudah tadi ya. Ya. Jadi tengah bulan itu proses bunuh diri sel kita meningkat secara gravitasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa meningkatkan lagi itu. Jadi saat tubuh sudah bersih, Bapak sekalian, saat tubuh kita sudah bersih, kemudian apa yang terjadi? Ya kita bersihkan lagi dengan cara dibekam. Jadi puasa tengah bulan itu subhanallah, itu kan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, kalau Bapak Ibu saya kerjakan tuh kerjakanlah. Dan berat, emang berat. Semua amal ibadah semakin berat dia kerjakan, semakin besar rewardnya. Ya, maka puasa karena berat, Allah siapkan satu pintu khusus untuk orang puasa. Ya, nanti pada akhirnya nanti Anda atau kita ya akan lebih senang makan. Jadi awal stepnya begini, dulu makannya nggak sehat, gitu ya. Dulu makannya nggak sehat, kemudian dia pindah ke berubah, mulai makan yang sehat. Nanti step berikutnya makanan sehat pun tidak terlalu tertarik buat dia lebih senang puasa. Gitu nanti akhir ujung-ujungnya. Makan sedikit dah cukup, gitu. Apalagi kayak bulan Ramadan kayak begini ya. Anda niatkan mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan ini sekalian, dan menjadi bulan benar-benar bersih-bersih. Bukan hanya bersih fisik tapi bersih hati, mengatasi atau mendidik nafsu kita, mendidik kolbu kita, iman kita. Ya, seperti itu. Satu lagi kali ya. Mohon resep untuk asam urat dan resep obat kolesterol. Tadi udah kayaknya. Yang tadi itu, jadi gini, herbal itu atau jamu-jamu rimpang itu dia kerjanya banyak gitu loh. Ya. Kolesterol, sekarang kolesterol itu apa? Lemak. Lemak kan? Munculnya karena apa? Karena yang diasup banyak lemak nggak sehat. Coba tanya sama orang karena kolesterol. Sering makan sayur nggak? Sering makan buah nggak? Sering minum air putih nggak? Kemungkinan besar nggak? Akhirnya yang dimakan apa? Tadi gula lagi, dan berubah menjadi lemak. Ya, itu di stop dengan cara apa? Ganti sama sayur dan buah-buahan. Kemudian rimpang-rimpangan secara umum sih ya.
Itu insya Allah juga membantu. Tadi saya jelaskan terakhir itu kayak apa, jahe, kunyit, lengkuas, serai, sama jeruk nipis, sama kurma tadi juga insya Allah membantu. Saya seorang istri, umur 31 tahun, berat badan 54 kilo, tinggi badan 157 cm, 44 tahun menikah, belum hamil. Mohon resepnya. Sudah di IG banyak banget. Nanti dibaca aja ya. Yang tadi saya bilang tadi tentang tulisan saya tentang survei tadi itu komennya itu Bapak Ibu bisa baca di situ. Itu ilmu semua itu. Bahkan ada yang sampai 20 tahun saya situ ada. Baca di situ. Saat ini saya mengkonsumsi kurma muda dan buah zuriat. Saya sih pribadi yang susah-susah nggak usah ribet lah. Buah zuriat ini kan susah didapat. Sebenarnya buah zuriat itu genusnya sama kayak ini. Genus ya. Makanya genus gitu kan, marga, spesies gitu kan. Dia sama kayak kurma. Jadi manfaatnya kurang lebih sama aja. Ya, itu yang pernah saya coba kaji gitu kan. Jadi kalau sudah mulai mau promil ya zaitun, kurma, madu, jangan lepas. Zaitun, kurma, madu. Ya, zaitunnya minyak ya, minyak kayak begini yang tadi itu juga bisa 1 sendok makan sehari. Kurmanya 7, madunya 1 sampai 2 butir, 1-2 sendok makan sehari, cukup insya Allah. Buat spermanya subur, tadi bisa tuh, kunyit terutama ya, atau mungkin kunyit ditambah dengan habatus sauda juga bisa. Kunyit, habatus sauda sama madu, insya Allah bagus buat sperma. Ya. Baik, ini beberapa pertanyaan sudah sama. Saya kira mungkin cukup sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan di rumah. Ibu-ibu yang punya pengendali atau menjadi pengendali dapurnya, cobalah masak yang sehat. Kulkasnya diisi dengan yang sehat-sehat, lemari makannya diisi dengan sehat-sehat, sehingga nanti kita bisa mewujudkan generasi yang sehat. Dan ibu sekalian, apa yang kita kerjakan atau mungkin kita niatkan ini tidak lain tidak bukan, kita niatkan semua karena Allah SWT. Ya, bukan untuk gaya-gayaan ya, karena sayang badan. Allah sudah menciptakan badan kita dengan sangat-sangat sempurna. Jangan dirusak, jangan dizolimi, karena toh nanti pada akhirnya Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kenapa kita hidup sakit-sakitan? Allah tidak menciptakan kita secara untuk sakit-sakitan ya. Saya kira mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa Pak? Vertigo. Baik. Obatnya apa? Berbekam. Insya Allah. Syafakallah. Semoga sehat ya. Ya, sama ini. Kunyit sama lada hitam. Minum nanti. Ya. Kunyit dikasih air panas saja, dikupas, kasih lada hitam sedikit, sama sedikit kasih habatus sauda, insya Allah. Baik, sekali lagi mohon maaf sekalian kalau ada yang salah dan apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga dengan ini kita bisa membantu ya, menyehatkan negeri ini yang sudah begitu banyak beban penyakitnya. Dan bagi Anda yang punya bisnis kuliner, cobalah bikin makanan minuman yang sehat ya. Bagi kita yang sudah mulai ngerti ini, coba share ini kepada orang lain sehingga kita bisa jauh lebih baik kehidupan kesehatan kita, sehingga nanti kita kembalikan ya, kata kunci terakhirnya adalah kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Betul, karena Allah akan tanya, kenapa saya sampaikan, Allah akan tanya kenapa dizolimi ya. Jangan rusak badan kita yang Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia sempurna sekali ya. Semakin kita sehat, maka semakin naikkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehatnya yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai bekal kita untuk lebih taat. Sehat harus lebih taat. Kalau dengan sehat tidak taat, maka mungkin sakit lebih baik untuk menggugurkan dosa kita. Ya, jangan dengan sehat malah justru susah-susah bangunnya. Lalu sekalian, percuma Anda hidup sehat, percuma kita hidup sehat, percuma minum madu, percuma infus water. Kalau seandainya Quran nggak dibaca, malam nggak bangun, ya duha nggak dikerjakan, sayang. Sehatnya kita harus bikin taat. Allah akan senang dengan hamba-hambanya yang kuat
dan taat kepada Dia. Mukmin dicintai Allah adalah mukmin yang kuat. Kuat itu dibuktikan dengan cara apa? Bukan kuat fisik, tapi kuat menahan nafsunya. Ketika ketemu makanan nggak sehat, jangan makan. Kuat untuk bangun malam, kuat untuk baca Quran, itu yang saya maksud. Ya, seperti itu. Semoga bertemu lagi dalam waktu kesempatan, sekalian. Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu sekalian, dan semoga yang sakit juga disembuhkan Allah. Semoga yang berhutang dilunasi hutangnya oleh Allah SWT. Semoga yang sedang hidupnya bermasalah Allah mudahkan urusannya. Semoga yang belum menikah segera dinikahkan dengan jodoh yang terbaik, ya. Dan semoga Allah lindungi negeri kita ini dari segala macam bencana, azab, ujian, penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan semoga juga Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi dalam waktu kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di surga lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.